teman-teman, sendi di dalam tubuh kita yang punya gerakan paling banyak adalah sendi bahu atau shoulder. Dan masalahnya waktu kita latihan Brazilian Jiu-Jitsu, sendi ini juga banyak kita pakai dan banyak juga mengalami cedera. Nah, kalau Anda kepingin sendi shoulder Anda ini sehat dan kuat, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Ini yang akan kita lakukan sekarang. Jadi guys, kalau kita ngomong mengenai sendi bahu, tentunya kita orang ngomong, oke, coach, kalau namanya sendi-sendi itu tentunya kita harus melakukan yang namanya stretching. Itu yang diajarkan kepada kita sejak kita SD, kita TK, SD, dan kita olahraga selalu diajarkan untuk melakukan yang namanya stretching sebelum kita mulai olahraga. Problemnya, dari penelitian yang terbaru, stretching otot, stretching sendi saat sedang kondisi dingin itu adalah sangat-sangat tidak bijaksana, karena otot yang sedang dingin, sendi yang sedang dingin dalam kondisi belum Anda melakukan warm up, tiba-tiba Anda stretch, itu tidak memberikan hasil yang baik atau maksimal buat persendian ataupun otot-otot tubuh Anda. Nah, semestinya Anda melakukan yang namanya stretching itu nanti kalau Anda sudah melakukan yang namanya warm up. Contohnya warm up gimana? Warm up yang paling simple, misalkan Anda lari, Anda melakukan jumping jack. Oke, Anda melakukan rotasional seperti ini. Ini juga melakukan gerakan-gerakan yang namanya dynamic stretch. Oke. Jadi pada prinsipnya jangan melakukan yang namanya static stretch. Itu yang kita diajarkan dari kita kecil, di stretch, tahan ke atas, pegangan, ditarik dan sebagainya. Jangan melakukan static stretch saat kondisi tubuh Anda sedang dingin. Tetapi Anda melakukan gerakan-gerakan pada persendian Anda secara perlahan. Misalkan shoulder Anda rotasi seperti ini ke depan, Anda rotasi ke belakang, oke, samping dan sebagainya. Anda gerakan-gerakan, karena sendi bahu itu sendi peluru, jadi kayak modelnya kayak seperti ini, ada mangkoknya, ada dalam seperti ini bisa bergerak bebas 360 derajat lah kira-kira, yang nggak full ya, tapi banyak sekali rotasi gerakannya, beda dengan sendi siku yang cuma seperti ini. Nah, kita harus melakukan pelemasan, melakukan stretching dan sebagainya, itu penting, tetapi Anda juga melakukan yang lebih penting lagi adalah melakukan penguatan terhadap sendi-sendi tadi. Nah, penguatannya seperti apa coach supaya tidak gampang mengalami cedera? Nah, kita harus melakukan yang namanya strength conditioning. Nah, yang paling gampang Anda menggunakan media dumbbell menurut saya. Why dumbbell? Karena dumbbell itu murah, Anda beli di mana, dapat di mana-mana bisa. Kalau nggak ada beban-beban lain yang bisa Anda pakai juga untuk melatih sendi shoulder Anda. Contoh yang paling gampang, Anda bisa ambil yang namanya dumbbell seperti ini. Ada beberapa gerakan basic yang bisa Anda lakukan dengan menggunakan dumbbell. Oke. Jadi contoh yang paling gampang namanya shoulder press. Itu penting untuk kekuatan di persendian shoulder Anda. Otot-ototnya lebih kuat, ya persendiannya tak gampang cedera sebetulnya. Oke, yang paling simple Anda lakukan namanya shoulder press. Anda taruh di samping sini, kemudian Anda push ke atas. Oke, ada posisi seperti ini, jangan terlalu kecil, jangan terlalu lebar seperti ini. Sekarang 45 derajat saja, Anda taruh di sini, Anda push ke atas. 1, 2, back down, 3, 4, oke, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Anda bisa lakukan itu. Itu shoulder press. Anda lakukan let's say 10 kali repetisi. Anda lakukan 3 set, itu bagus untuk persendian dan otot-otot shoulder Anda. Kemudian berikutnya lagi untuk otot-otot shoulder Anda, apa lagi yang bisa Anda lakukan? Lakukan gerakan fly seperti ini. Anda taruh dari samping sini, oke. Anda going up, Anda mau seperti orang mau terbang seperti ini, oke. Ini kalau teman-teman yang basicnya dari fitness atau dari binaraga ya udah pasti melakukan gerakan ini. Tapi untuk anak yang BJJ ini juga penting sekali, karena shoulder Anda akan pakai banyak sekali, ada framing, Anda melakukan pulling, ada dan banyak hal Anda pakai persendian dan otot-otot shoulder Anda. Oke, fly seperti ini, 1, 2, oke, jangan lurus ya, jangan lurus seperti ini, no, Anda ada tekuan seperti ini. Oke, badannya yang Anda jaga posturnya tetap straight, ini fly seperti ini. Oke, turun, naik sampai berapa? Aku jangan terlalu tinggi sampai seperti ini, no. Anda mau jaga konstan lurus ya sampai sejajar dengan shoulder Anda. Berapa kali coach? Ya, let's say paling gampang hitungannya 10 kali paling enggak 3 set. Oke, Anda lakukan ini
seperti ini aja. Oke, fly 1, 2, 3, oke, dan seterusnya. Oke, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat juga, nggak ada gunanya lakukan hal itu cepat-cepat. No, ada gunanya. Oke, pelan-pelan aja. Feel the weight going up, feel the weight going down, feel the weight going up, feel the weight going down. Oke, itu dua hal yang menurut saya penting. Nah, yang ketiga, ini yang menurut saya super penting. Nah, ini kita pakai ini. Oke, jadi kalau secara teknisnya namanya gerakan ini namanya halu. Oke, kenapa namanya halu ya nggak tahu saya kenapa namanya halu. Oke, Anda pakai seperti ini, keep it di sini, taruh di depan dada sini. Anda pakai plate-nya berapa itu terserah Anda. Anda punya plate seperti ini bisa. Anda pakai dumbbell juga bisa. Taruh di depan dada seperti ini. Yang Anda mau melakukan, Anda melakukan gerakan ini mengelilingi kepala Anda. Jadi keep it di sini. Anda putar samping telinga seperti ini, samping telinga ke belakang kepala, lewatin telinga samping, turun lagi ke depan dada. Going up. Naik. Lurus saja, pelan-pelan. Anda feel the weight. Oke. Anda lakukan 10 kali ke kiri, lakukan lagi ke arah satunya. Oke, turun. Samping telinga, belakang kepala seperti ini. Oke. Anda lihat dari samping seperti ini. Rotate. Oke. Jadi seperti itu namanya halu. Anda bisa pakai dumbbell plate seperti ini, ataupun Anda pakai dumbbell itu juga bisa Anda lakukan sebetulnya. Oke, jadi semisal Anda punyanya dumbbell, Anda nggak punya barbell plate tadi, pakai dumbbell ini juga bisa. Anda taruh di depan kepala seperti ini, Anda rotate di samping kepala, belakang, putar, depan lagi, terus. Dan pastikan selama proses ini yang namanya shoulder ini berengage terus, jadi shouldernya kerja terus, jadi nggak ada relaxing. Oke, Anda putar lagi ke samping sini. Pinggangnya bagaimana Gus? Pinggangnya kalau bisa jangan ikut muter, pinggangnya stay aja. Oke, nah, seperti itu. Jadi ini Anda paksa shoulder Anda ini bekerja, dan bagusnya karena ini berputar, shoulder Anda melakukan gerakan ini untuk melatih gerakannya untuk rotasi dan melakukan gerakannya pada range of motion yang lebih besar. Oke, itu penting karena Anda di BJJ PR-nya bukan cuma saya mau jadi kuat. No, Anda mau jadi kuat, tetapi Anda harus mempunyai range of motion yang luas. Kalau Anda terlalu fokus pada latihan strength seperti orang binaraga atau orang nge-gym pada umumnya, fokusnya itu pada power strength, gerakannya semakin lama semakin sempit, gerakannya semakin lama semakin sempit. Ototnya memang besar, tetapi karena tidak pernah dilakukan stretching, Anda melakukan BJJ, Anda semakin lama ototnya semakin besar, tetapi otot itu memendek, jadi semakin bulat badannya. Nah, itu bukan otot yang ideal untuk kita yang membutuhkan kekuatan otot untuk latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kekuatan otot kita dilatih seharusnya mendukung kekuatan untuk kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Oke guys, ini bukan satu-satunya jawaban sebetulnya, tetapi menurut saya banyak orang Brazilian Jiu-Jitsu, orang-orang yang berlatih BJJ itu kekurangannya adalah tidak melakukan yang namanya strength conditioning exercise. Oke. Jadi otot yang kuat itu akan membantu Anda lebih aman, membuat Anda tidak gampang mengalami cedera, membuat Anda bisa berlatih lebih lama, tidak gampang capek, Anda punya extra power, itu bagus sekali. Oke. Tetapi sekali lagi for the last notes, jangan terlalu menggunakan overpower kan? Jangan terlalu banyak overpower dalam latihan, ya ada fokusnya powernya, pokoknya saya besarin, teknik nomor sekian, salah. Teknik itu lebih penting, disupport dengan power, itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih sempurna. Oke guys, keep on training, see you on the mat, terus.